Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang audit atas perkiraan laba rugi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fitriana Larasati, yang kedua, Risma Zaratunisa, dan yang ketiga, saya sendiri, Atikotul Huria. Baik, untuk materi pertama adalah pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang pengeluaran, pendapatan, serta laba rugi yang diperoleh perusahaan dalam satu periode untuk menampilkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan ini berperan juga sebagai alat pengawas perkembangan keuangan perusahaan. Perkiraan laba rugi sendiri terdiri dari perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi, serta pos luar biasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laba rugi. Yang pertama, prinsip konservatis dalam pengakuan pendapatan dan beban. Prinsip konservatis adalah prinsip yang mengakui adanya beban yang belum terjadi tetapi dapat diperkirakan jumlahnya pada periode berjalan dan tidak boleh mengakui adanya pendapatan yang belum pasti diterima. Yang kedua, konsep matching cost against revenue. Prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya, yaitu prinsip yang mengakui adanya beban dan pendapatan yang sama-sama diakui pada periode tertentu. PSAK memberikan pedoman bahwa pendapatan dan beban harus dicatat berdasarkan dasar akrual bukan dasar kas. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban atau pos laba rugi tidak sebanyak waktu untuk pos neraca. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Risma Zaratunisa. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah pendapatan yang dicatat itu betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah semua biaya yang dicatat itu betul-betul merupakan beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP, PSAK atau IFRS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur audit pemeriksaan atas laba rugi. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas pendapatan dan biaya, yaitu gunakan internal control questionnaires, flowchart, atau narrative memo. Yang kedua yaitu minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya dan lakukan analytical review prosedur, yaitu analisis rasio, ROI, dan ROE dengan membandingkan rasio tahun lalu dan rasio industri. Yang ketiga yaitu minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa, bandingkan dengan budget untuk periode yang sama, hitung varians dalam rupiah maupun persen. Yang ketujuh yaitu buat analisa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan ditanyakan pihak pajak atau untuk keperluan pengisian SPT, koreksi fiskal dan kemungkinan timbulnya contingent liability. Yang kedelapan, periksa kepatuhan peraturan perpajakan tentang biaya dan pendapatan. Selanjutnya yaitu yang kesembilan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu periksa daftar gaji tes kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan peraturan pajak. Yang kedua,
Bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Dan yang ketiga, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji secara tes basis dengan personal file, lakukan observasi saat pembayaran gaji. Dan yang terakhir, yang ke-10, periksa kesesuaian penyajian pos laba rugi dengan PSAK. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat. Minta rincian penjualan per jenis barang atau area yang mencantumkan kuantiti barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun, dibuat per bulan. Bandingkan kuantiti yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang pada kartu persediaan. Yang kelima yaitu periksa cut-off penjualan. Ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Yang keenam, periksa subsequent payment, ada tidaknya unrecorded liabilities dan subsequent collection, ada tidaknya unrecorded receivable. Yang keempat yaitu minta rincian penjualan per jenis barang atau area yang mencantumkan kuantiti barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun, dibuat per bulan. Bandingkan kuantiti yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang pada kartu persediaan. Yang kelima yaitu periksa cut-off penjualan, ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan, dan cut-off pembelian, ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Baik, yang keenam, periksa subsequent payment, ada tidaknya unrecorded liabilities, dan subsequent collection, ada tidaknya unrecorded receivables. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.